Permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2, di dalamnya kami tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing pasangan calon. Juga tidak ada kami menemukan misalkan selisih suaranya itu di TPS berapa, di kecamatan mana, kabupaten mana. Mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena dua permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Karena dalilnya bertumpu di sini. Jadi Sirekap, ya, itu sudah terbantahkan karena ternyata Sirekap tidak dipakai sebagai acuan waktu keputusan pengumuman final suara. Padahal mereka selalu mengatakan curang. Berarti dalil gugatan mengenai Sirekap amblas. Ya, bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto itu sendiri. Ya. Beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup tersangka. Nah, di dalam sidang MK kemarin yang cukup alot dan cukup panas, sehingga sampai menghadirkan 4 menteri segala. Dan yang lucunya di sini ya, di sidang ini yang lucu itu saksi-saksi dari 01 ya, saksi yang dihadirkan oleh 01 itu hanya sekedar saksi dan tidak membawa alat bukti yang kuat. Jadi mereka itu teriak curang, tapi tidak ada bukti nyatanya. Lalu ada juga yang mengatakan, ini saksi dari kubu 01 mengatakan katanya ada yang seorang polisi ya, ada seorang polisi yang di daerah Madura sono, dia ikut berkampanye dan mengajak masyarakat untuk memilih 02. Setelah ditanya itu polisi siapa, jawabnya cuma oknum dan mohon maaf tidak mau menyebutkan namanya, dan disitu pun tidak disebutkan hingga saat ini. Dan Hakim MK pun meminta untuk mengusut tentang polisi yang dia sebutkan. Kalaupun memang, ini kan di dalam persidangannya, kalaupun memang dia mengatakan seperti itu, harusnya dengan gamblang dong. Polisinya siapa? Orang mana? Buktinya mana? Itu harus dijelaskan. Lah ini nggak cuma hanya sekedar cerita, hanya sekedar asumsi, hanya sekedar bualan. Jadi teriak-teriak curang, tidak ada alat buktinya. Nah ini nanti bakal ditelusuri dan nanti saksi yang mengatakan itu pun bakal terkena kasus tuduhan kepada polisi itu, yang katanya tetangganya kan. Katanya takut jiwanya terancam kalau menyebutkan si polisi itu, oknum polisi itu. Ya kalau memang dia takut dan jiwanya merasa terancam, di persidangan mereka nggak ngomong, dia nggak ngomong bahwa tetangganya itu si polisi yang mengarahkan masyarakat untuk memilih 02. Ya kalaupun tidak disebutkan, orang itu pasti tahu yang dituju orang itu, yang dituju polisi itu, sudah tahu. Itu kan bukan anak kecil. Kenapa nggak disebutkan sekalian? Walaupun disebutkan juga, itu saksi ada perlindungan dalam persidangan itu. Oke, dari situlah Ketua KPU menganggap bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh 02 ini nggak berkualitas sama sekali. Nah ini tanggapan dari Ketua KPU. Ini adalah sidang terakhir dalam rangka untuk pemeriksaan pembuktian yang dilaksanakan oleh Mahkamah dalam rangka PHPU Pemilu Presiden 2024. Yang ingin kami sampaikan bahwa sebagaimana di Undang-Undang Dasar kita pasal 6A itu ditentukan bahwa pasangan calon presiden wakil presiden untuk dapat dinyatakan sebagai pemenang pemilu presiden itu harus memperoleh suara minimal, ada 3 kategori ya, suaranya adalah lebih dari 50% suara sah nasional. Kemudian yang kedua, menangnya itu harus persebarannya lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia, dan di setiap provinsi menangnya minimal
20% suara. Artinya apa? Penentu terpilihnya pasangan calon presiden wakil presiden adalah perolehan suara. Yang kedua, di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, terutama pasal 473, itu ditentukan yang namanya sengketa hasil pemilu, yang dimaksud hasil adalah sengketa perolehan suara. Nah, oleh karena itu, ketika pertama kali kami pihak KPU membuka, membaca, mempelajari pokok perkara permohonan nomor 1 maupun permohonan nomor 2, di dalamnya kami tidak mendapati sama sekali dalil tentang selisih suara antara masing-masing pasangan calon. Juga tidak ada kami menemukan misalkan selisih suaranya itu di TPS berapa, di kecamatan mana, kabupaten mana, tidak ada sama sekali. Sehingga dengan begitu sampai dengan pemeriksaan terakhir ya, hari ini pemeriksaan pembuktian, tidak ada sama sekali yang kemudian menceritakan tentang suara kami di TPS sana semestinya sekian tapi ditulis KPU sekian, sama sekali tidak ada. Nah, oleh karena itu, sebagaimana sama-sama kita saksikan majelis hakim pasti akan mempertimbangkan situasi ini, mempertimbangkan fakta-fakta di dalam persidangan. Sekali lagi, yang dipertimbangkan adalah fakta alat bukti yang dibawa dalam persidangan, bukan bunyi-bunyian yang ada di luar persidangan. Dan kita sama-sama melihat dalam persidangan, misalkan masing-masing pasangan calon tim hukumnya mengajukan ahli atau menghadirkan saksi, itu majelis hakim bertanya kepada sesama sejawat hakim. Dari meja hakim akan ada yang mengajukan pertanyaan, bisa kita setel lagi video live streamingnya. Pemahaman kami, hakim juga nggak tertarik memeriksa saksi lebih lanjut, nggak tertarik memeriksa ahli lebih lanjut. Jadi bisa dikatakan saksi yang diajukan yang nggak berkualitas. Gitu. Nah, kalau saksi yang diajukan tidak berkualitas, sekali lagi tentu itu akan dipertimbangkan oleh mahkamah di dalam persidangan. Yang dipertimbangkan adalah fakta persidangan yang diajukan di dalam persidangan, bukan di luar persidangan. Nah, lo gimana? Sudah di persidangan tidak menunjukkan barang bukti yang diteriakan curang-curang oleh mereka. Teriak curang tanpa adanya bukti. Dan hingga saat ini masih tuh provokator-provokator dari pendukung 01 masih terus beraksi hingga saat ini. Bahkan saya pernah lihat ya tadi malam ada di salah satu channel YouTube yang mengatakan ada salah satu provokator. Nah, provokator yaitu salah satu anak buahnya Anies Baswedan yang mengajak mahasiswa untuk ini kalau kita bilang sudah kelewatan ya, ini polisi juga harus segera mengusut, menindak orang ini. Ada di channel sebelah, silakan dicari lagi, yang ingin menggantung 4 menteri yang memberikan kesaksian yang kemarin. Jadi dalam sidang MK kemarin, 4 menteri yang dihadirkan itu atas keinginan 01 dan Capres 03. Dalam arti pemohon 1 dan pemohon 2. Pemohon 2 itu bukan nomor urut 2, tapi pemohon kedua yaitu nomor urut 3. Yang mereka inginkan, si menteri ini, 4 menteri ini memberi keterangan sesuai apa yang mereka inginkan. Ya tidak bisa. Menteri ini menjelaskan apa adanya, apa yang terjadi, bukan menjelaskan apa yang kalian inginkan. Kan seperti itu. Nah, ini sudah jelas ya, 02, paslon 02 ini sudah jelas-jelas bersih, dan sepertinya memang pemilu ini tidak perlu diulang lagi. Jadi pasangan nomor urut 2 kita harap bisa dengan bersih menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Dimulai dengan banyak sekali perdebatan, protes, bahkan walk out dari persidangan.
sesuatu yang luar biasa, dan itu menunjukkan bahwa mereka yang kami hadirkan di perusahaan ini semuanya berkualitas dan mengundang perdebatan sangat panjang, dan juga menarik minat para hakim untuk bertanya dan ikut berdiskusi dengan ahli yang kami hadirkan di persidangan ini. Hal seperti itu tidak terjadi dalam sidang-sidang sebelumnya. Memang ada satu protes yang tadi dikemukakan oleh Pak Bambang Wijayanto sehubungan dengan kami menghadirkan Pak Edi Hiarij sebagai ahli. Kita tahu bahwa Pak Edi itu sudah pernah dinyatakan tersangka, dan kemudian beliau mengajukan perlawanan ke pengadilan dan pra-peradilan, dan pra-peradilannya menang, dikabulkan, dia nggak tersangka lagi. Nah, sekarang ini katanya mau menetapkan tersangka lagi, kan belum. Andai kata pun tersangka, ya tidak masalah juga. Siapa yang mengatakan orang tersangka tidak boleh menjadi ahli? Bahkan kami patut mempertanyakan status Pak Bambang Wijayanto itu sendiri. Ya. Beliau itu kan tersangka, ya kan? P21 dilimpahkan ke kejaksaan, dideponir perkaranya. Status beliau itu lagi apa sekarang ini? Tersangka selamanya, seumur hidup.